Kadang sering kali teman-teman masih ada pertanyaan kenapa kok pohon bentuknya selalu menggunung ya. Ya buat teman-teman yang mungkin kurang paham, jangan buru-buru baperan ya. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa segera di-subscribe dan aktifkan nganunya atau loncengnya supaya tidak tertinggal ya update tayangan-tayangan terbaru dari WK Art. Ya, sebelumnya mohon maaf karena beberapa hari yang lalu memang tidak lama tidak tayang karena saya agak sedikit membagi waktu untuk berkarya. Ya, kebetulan nanti ada project bikin mini painting ya. Nanti teman-teman bisa saksikan tayangannya seperti apa. Jadi pada tayangan kali ini saya akan sedikit mengingatkan atau juga mungkin ya memberi tambahan ya pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar membuat bonsai. Jadi dasar membuat bonsai ini tentu banyak sekali yang tentunya itu bisa mempengaruhi atau mengawali kita untuk berproses membuat bonsai ya. Jadi dalam membuat bonsai ini tidak hanya berkutat pada sebuah gaya atau bentuk saja dari pohon itu, melainkan kita harus memahami botanika. Botanikal di sini juga bukan hanya menanam dan memupuk saja, ya, melainkan kita memahami istilahnya fisiologi dan juga secara teori kajian tentang morfologi. Ya, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran dasar bagaimana memahami fisiologi. Apakah itu penting? Menurut saya ya kita sangat perlu ya untuk pembonsai khususnya untuk memahami itu karena nanti berkenaan dengan bentuk. Nah, bentuk ini nanti itu masuk dalam satu pembahasan morfologi. Tapi untuk awal saya rasa kita perlu tahu memahami apa itu fisiologi itu sendiri ya. Ya pada dasarnya kita membuat bonsai sangat dipengaruhi oleh geografis, iklim, ya, dan juga tentu setiap pohon mempunyai karakteristik sendiri. Jadi karena kita tinggal di tropis, kawasan tropis, artinya pohon ini tumbuh dipengaruhi oleh iklim ya, di antaranya adalah seperti musim hujan, musim panas, ya, terus juga di situ juga di musim tropis sangat dipengaruhi oleh matahari ya, sinar matahari, yaitu yang mendominasi. Jadi sehubungan dengan di mana pohon artinya bonsai-bonsai yang kita buat di kawasan tropis ya, artinya ya sering kadang orang ada yang secara umum tropika, ada yang disebut dengan tropis. Artinya secara umum tropika diartikan kawasan yang cenderung panas ya, ya seperti pesisir pantai, hamparan atau savana semacam itu. Sedangkan tropis cenderung yang curah hujannya lebih tinggi ya, seperti pegunungan. Juga kalau panas betul-betul panas, artinya ya cenderung juga banyak mengatakan kawasan hangat ya. Ya di sini karena saya melihat ada beberapa konsep yang seringkali dihadirkan dalam seni bonsai, seperti bonsai yang ditampilkan secara full daun ya dengan kesuburannya. Nah, ada juga yang tanpa daun. Di situ
dalam pandangan saya sebenarnya itu ada dua konsep hal seperti yang tadi saya jelaskan, di mana ketika daun full artinya situ menggambarkan pohon yang berada di tropis ya. Nah, oke, sehubungan dengan itu sebenarnya yang ingin saya bahas terlebih dahulu adalah memahami atau secara teori dasar gerak tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini supaya lebih mengerucut lagi, yaitu tumbuhan di sini adalah pohon ya. Jadi secara teori gerak pohon yaitu gerak edonom dengan etionom. Nah, gerak etionom itu gerak yang artinya gerak tumbuh pohon yang dirangsang oleh faktor luar ya, artinya ada rangsangan, dia mengikuti rangsangan, contohnya seperti rangsangan dari air, dari cahaya, dan juga gravitasi ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya, pelan-pelan ya. Jadi gerak etionom khususnya lebih spesifik kalau diimplementasikan di bonsai ya. Gerak etionom itu gerak etionom yang dipengaruhi oleh air, yaitu ya bisa disebut hidrogeotropisme, dan gerak yang dipengaruhi oleh cahaya adalah fototropisme, dan juga ada gravitasi. Nah, gravitasi adalah geotropisme. Geotropisme positif dan juga geotropisme negatif. Apa itu geotropisme positif? Adalah di sini pada pohon, yaitu terjadi pada akar, di mana akar ini dia tumbuh ya mengikuti gravitasi, yaitu turun. Nah, itu geotropisme positif. Sedangkan negatif yaitu yang berlawanan, yaitu apa? Itu seperti tumbuh ya, tumbuhan cabang ini ya. Dia tumbuh, dia mengikuti rangsangan cahaya ya, jadi ke atas, larinya malah ke atas. Nah, itu kurang lebih seperti itu perbedaannya. Dan kenapa pohon ini ditanam dengan posisi seperti ini masih bisa tetap hidup ya, karena saya menggunakan akar, dan geraknya pun ini ke arah ke bawah ya, jadi dia mengikuti gravitasi. Kita bisa lihat hidrotropisme, yaitu rangsangan yang didapat melalui air ya, seperti akar biasanya. Nah, itu artinya tidak selalu air itu berada di bawah ya. Contoh pohon ficus ya. Kenapa pohon ficus bisa di tembok dan akarnya menyebar ya? Itu tidak ke bawah semua. Artinya di atas itu ada kelembapan. Nah, disitulah akar itu dia mencari kelembapan. Dan juga secara analisa saya, akar semacam ficus itu yang memang tidak dimiliki seperti akar pohon-pohon yang lain ya. Menurut analisa saya, pohon ficus itu dia mempunyai rangsangan pada akar ini sendiri, yang dimana rangsangan itu disebabkan oleh benda lain ya. Misalkan contohnya secara gampangnya, gambarannya itu merambat. Nah, dia akan mengikuti gerak itu, seperti pada mungkin tanaman-tanaman liar rambat ya, seperti itu. Dia akan ngikutin di mana dia nempel, seperti itu. Karena ada pohon juga yang akarnya tidak bisa seperti itu ya. Kadang seringkali teman-teman, kenapa pohon sancang atau pohon legundi atau serut itu tidak bisa merambat seperti ficus ya, karena mungkin rangsangannya berbeda begitu. Jadi bedanya gerak tropisme itu yaitu gerak yang terjadi pada beberapa bagian saja, seperti tunas, cabang ini, terus akar ya, seperti itu. Tadi ada gerak yang disimulasi oleh cahaya dan air, dan yang satu adalah gravitasi, yaitu seperti tadi ya. Jadi akar itu turun secara normal memang mengikuti ke bawah terus. Jadi dia turun ke bawah bukan berarti mencari air ya,
tapi memang sudah dia secara gravitasi dia turun. Contohnya kita lihat di pot lah ya, kita kadang pot ini tembus akarnya, walaupun ini tidak ada air ya, dia akan terus keluar ya, kadang merambat dia keluar. Nah, arahnya seperti itu. Berbeda dengan ficus, dia akan kemanapun dia nempel, dia akan ngikutin jalurnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ya sebenarnya banyak gerak-gerak yang memang sangat banyak ya, tapi saya rasa nanti secara perlahan bisa kita pelajari. Saya ambil sampel gerak tropisme dulu karena ya yang lebih dekat diimplementasikan untuk seni bonsai ya. Jadi tidak salah atau tidak heran kalau pohon besar itu pada cabang awal itu dia merambat ke bawah, bukan merambat ya, artinya dia membentang ke searah horizontal, yaitu karena ada satu, dia mencari rangsangan cahaya ya, ada rangsangan cahaya, dia mencari cahaya yang dimana dia tidak didapatkan dari tajuk yang di atasnya. Jadi dia terus menjalar ke atas, dan akhirnya dia semakin berat tajuknya karena ada banyak ranting dan daun, akhirnya dia membentang seperti itu, dia jatuh. Jadi ada massa. Nah itu gravitasi ya. Jadi bukan geotropisme, masih dalam ya istilahnya aspek gravitasi ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian nanti terus yang cabang bawah kedua sampai ke atas itu akan selalu membentang horizontal ya. Berbeda lagi ketika dengan ficus. Ficus seperti tadi yang saya jelaskan punya rangsangan yang mungkin dua rangsangan lah ya saya sebut. Itu pada akhirnya nanti dia keluar akar baru yang tumbuh ke tanah ya, karena ada rangsangan hidrotropisme itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita bicara tentang estetika alamnya dulu ya, bagaimana alam membentuk sedemikian rupa tumbuhan itu tumbuh dan hingga akhirnya kita bisa menikmati sebuah bentuk pohon yang indah. Nah, artinya di sini kita harus pisahkan konteks pemahaman estetika alam dan estetika seni. Artinya seni sudah melibatkan atau ada campur tangan dari manusia. Nah, seperti halnya yang sering kita kadang perdebatkan, yaitu dengan standar kontes ya. Artinya saya memisahkan bahwa standar kontes adalah cenderung lebih sebuah kreativitas yang distandarisasi atau mempunyai kriteria dengan estetik yang disepakati oleh organisasi ya atau komunitas tertentu. Sedangkan estetika alam ya tentu kita beracuan pada suatu keindahan yang bagaimana alam ini terbentuk ya secara alami tentunya. Kadang sering kali teman-teman masih ada pertanyaan, kenapa kok pohon bentuknya selalu menggunung ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika cabang yang pertama tumbuh bawah itu dia terbentang lebih panjang karena dia berusaha mencari rangsangan cahaya yang tertutup di atasnya. Jadi terus memanjang. Nah, saking memanjangnya kemudian dia ada beban, ada massa, itu akhirnya dia bengkok ke bawah. Yaitu gravitasi ya, karena efek gravitasi. Karena apa? Dalam istilahnya kajian dari fisiologi, yaitu fisiologi mempunyai beberapa aspek ya, dipengaruhi oleh gravitasi ya, terus kimia, artinya kandungan ya sel-sel yang berada di pohon ini sendiri, dan juga biologi ya, artinya bagaimana proses pertumbuhan pohon ini terbentuk ya. Nah, kurang lebih seperti itu pemaham dasarnya. Jadi dari ilustrasi itu secara alamiah sebenarnya kita bisa membayangkan bagaimana kita harus mendesain pohon itu. Nah, karena apa? Untuk dalam seni bonsai, contohnya kita membuat cascade, ya kita
yaitu menggunakan gravitasi ya. Jadi kita ada beban, terus kita jatuh gini, dasarnya kemudian tumbuh. Nah, yang sering kali menjadi masalah adalah pertumbuhan di paling ujung bawah sini. Ya, karena di sini ada beban, posisi ada di bawah. Ya, di situ dalam seni bonsai kadang ada sebuah seperti dipaksakan untuk tunduk ke bawah ya, karena beban itu, masa itu belum ada, terus kita kawatin di wearing terus ke bawah. Nah kemudian tetap si gerak tumbuh tetap ke atas. Nah jadi dalam fase-fase seperti itu kita harus tahu ya, bagaimana kita memposisikan desain itu supaya pohon ini bisa tetap tumbuh sesuai dengan fisiologinya itu tadi ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih pemahaman dasar seperti itu saya harapkan teman-teman bisa menjadi lebih paham, dan setidaknya ketika kita membuat desain itu kita memahami itu ya, supaya keberlangsungan pohon itu juga tetap terjaga ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap mencoba ya. Buat teman-teman yang mungkin kurang paham, jangan buru-buru baperan ya, karena kita sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan silahkan komentar saja ya, nanti bisa kita ulas di tayangan berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan yang akan datang.